Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan channel One Kusyendi ya. Bagi yang baru bergabung, silahkan untuk subscribe channel One Kusyendi, like, share, and comment ya. Ya. Kali ini One Kusyendi akan mereaction salah satu video yang diproduksi oleh Rumah Jakat begitu ya, yaitu melanjutkan pada episode yang kemarin, yaitu tentang judulnya itu episodenya Cinta Seorang Muslimah Season 2. Nah, kita akan lanjutkan pada episode yang kelima ya. Namun sebelum itu, apa kabar relawan inspirasi dimanapun berada? Semoga sehat selalu, dimudahkan oleh Allah segala aktivitasnya, dan juga dipanjangkan umurnya dengan berkah, kemudian seluruh dakwahnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Itu saja, kita lanjutkan kepada reaction video episode 5 Cinta Seorang Muslimah. Nah, ini ada kecurigaan melihat seorang calon istrinya Fatur Halo, assalamualaikum Yud. sedang berdoa dengan laki-laki lain Tur, yang bukan mahramnya. rumah zakat. Kenapa? Ini Tur, ada yang pengen gue kasih tahu. Tapi lu jangan kaget ya. Halo? Halo Yud. Lo kok gak ada suaranya sih? Tur. Aduh, pakai habis baterai segala lagi. Di kantor Rumah Jakat ya. Apa gue overthinking ya? Yud. Lah, dimatiin. Maaf Pak, Mas Fatur, nanti dokumen-dokumennya bisa dibantu dengan Mbak Intan. Oh, siap Pak, siap. Kalau gitu saya tinggal dulu ya. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebuah kafe. Nah, ini bertemu dengan teman-temannya ya. Halo, assalamualaikum nak. Kamu sibuk gak? Seneng banget. Akhirnya kita kumpul lagi bertiga. Ya Allah Lupna, kamu tuh ya udah nikah makin kelihatan muda aja. Coba deh aku lihat. Waduh, ini Kamu tuh sebelum nikah mukanya udah sparkling, amazing banget. luar biasa guys. Sekarang muka kamu Cepat banget bicaranya guys. Makasih ya, Syah. Kamu juga makin cantik. Oh, iya dong. Aku kan perawatan, kelihatan ya. Sebenarnya aku Biasanya suka perawatan, seorang sahabat tuh cuman gitu Mas Bagirku udah dapet selalu aku saling di klinik bertanya kecantikan yang terkenal tentang itu hal-hal loh, yang yang urgent. yang biasa Ya, didatengin sama itulah memang artis-artis sahabat. itu, yang sekali perawatan itu bisa sampai. Syah. Oh iya, maaf, Risma mau cerita ya. Gimana proses penyambut nikahannya? Aman? Belum ketemu titik tengahnya? Sebentar guys. Menikah itu perlu dengan yang sekufu. Sekufu itu sama derajatnya begitu ya. Sama derajatnya, sama takarannya, sama dengan ukuran-ukurannya. Kenapa harus sekufu guys? Agar nanti tidak terjadi
perdebatan atau konflik yang berkepanjangan kalau misalkan menikah dengan yang sekufu gitu ya. Itu para ulama yang menganjurkan gitu guys. Nah, ya minimalnya itu sesuai lah takarannya itu, bisa mungkin dari keturunan, status sosial, pekerjaan dan lain-lain, minimalnya ada kesamaan begitu ya. Ini secara umum ya, pengertian sepupunya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Kamu ngerasa cocok gak sama dia? Sampai kemarin bahas resepsi sih cocok-cocok aja. Tapi sekarang mungkin bener kami gak sepupu. Sebentar. Aku nggak setuju. Betul. Jadi maksud Lukna kalau Risma sama Fatur nggak sepupu berarti seharusnya mereka nggak usah nikah gitu? Hah? Setelah sejauh ini? Enggak. Aku nggak setuju. Resepsi itu kan satu hal. Banyak hal lain yang kalian cocok. Waktu milik catering misalkan, kalian gak berantem dan gak berdebat panjang. Berarti gak ada masalah kan? Justru sebaliknya Syah. Gue sama Fatur tuh benar-benar beda seleranya. Kayak waktu milih catering, dekor, bahkan sampai pilihan WO-nya pun beda. Tapi untuk hal-hal itu kalian gak berantem. Ya karena menurut dia itu bukan hal yang prinsipal, makanya dia serahin semuanya keputusannya ke gue. Mungkin bener kita gak ada cocok-cocoknya. Kok gitu sih kesimpulannya? Riz, inget dong, itu berarti Fatur udah banyak ngalah sama pilihan dia demi ngebahagiain pernikahan kalian, iya kan? Itu berarti kalau gue nikah sama dia, gue bakal nikah sama laki-laki yang memaksakan dirinya buat jadi orang lain. Berapa lama dia kuat pura-pura bertahan kayak gitu? Sampai dia lelah dan akhirnya berakhir kayak orang tua gue. Astagfirullah, kok gitu sih? Nah, bilangin tuh temennya, ini udah kurang dari sebulan loh, undangan udah disebar, masa mau dibatalin? Dan ingat ya guys, Maaf Syah, sekupu itu bukan Tapi berarti hari gak boleh ini nikah aku setuju sama ya, Risma. hanya agar Lebih baik takarannya mau pas sebar begitu ya, undangan, agar di dibandingkan kemudian hari tidak terjadi konflik yang pernikahan berkepanjangan, yang berakhir maksudnya perceraian. begitu ya. Tapi kalau Enggak, sudah aku sama-sama nggak setuju. cocok begitu ya, Ini pasti sama-sama karena kamu harus ketemu sama saling Hadi, kan? menerima, ya tidak ada masalah, Ya. kita lanjut aja begitu ya. Mungkin. Intinya adalah kecocokan terlebih kok dahulu gitu ya. sih? Riz, terus maksudnya kamu mau nikah sama Hadi gitu? Ya nggak gitu juga Syah. Ketemu Hadi tuh bikin gue sadar. Gue pacaran lama-lama sama dia, banyak kesamaan. Tapi gak pernah tuh kepikiran buat nikah sama dia. Gue jadi sadar. Mungkin emang harusnya gue gak nikah Syah. Aduh, Mas Bagir mana sih ini? Nggak bisa kayak gini, ya Allah Gusti. Kok ini debat guys? Assalamualaikum, Mbak Tania. Waalaikumsalam. Mas Fatur, sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana Mbak? Begini Mas, soal dekorasi kan sudah disepakati. Tapi ada masalahnya Mas. Soal tamu undangan. Itu bagaimana? Sudah ada kesepakatan dari Mas Fatur atau Mbak Risma? Saya kabar secepatnya Mbak. Nah ini nih, Iya Mas. lagi bimbang Soalnya guys. kan kami juga harus memilihkan skatnya. Terus panggungnya juga kan harus dibagi 2. Iya Mbak, paham. Ya udah, makasih banyak ya Mbak. Nanti saya kabar secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini obrolannya udah seputar dekorasi kembali ya guys. Waktu udah mepet guys ya. Ini masih seputar ego di antara keduanya. Waktu udah mepet. Apa yang akan terjadi ya guys? Lanjut lagi guys.
Nah, gitu guys. Berhati-hati ya guys, terutama dengan rasa bimbang ini. Memang sih untuk seorang yang mau menikah pasti ada hal-hal yang membuat kita bimbang. Yang pertama, yang paling penting ketika seseorang itu tidak harus memandang segala sesuatunya kita sama dan itu tidak dijamin bahwa sesuatu yang sama itu bisa berakhir pada jenjang pernikahan begitu ya guys. Tetapi yang paling utama di sini adalah ada rasa nyaman nggak gitu ya di antara keduanya. Dan sebetulnya tidak boleh diperpanjang gitu ya. Kita saling mengenal sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Hanya proses mengenalannya saja udah 5 tahun. Ya, sementara yang namanya usia itu terus naik ya, jenjangnya itu ya. Jadi diusahakan yang mau menikah ambil salah satu poin, ambil salah satu kejelasan ya, mau kapan dan sebagainya. Masalah yang prinsipal itu harusnya ego itu ketika mau nikah diturunin ya. Yang penting tidak terjadi pada prinsip-prinsip yang benar-benar total gitu ya. Masalah panggung, masalah dekorasi itu sebetulnya tidak harus menjadi sesuatu hal yang bisa berakibat fatal dalam pernikahan, karena kita menikah itu harus fokus pada nikahnya, bukan pada acaranya ya. Itu saja, kita lanjut di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.